Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Surya MS Return Investment. Pagi hari ini teman-teman, IHSG-nya maksud saya regionalnya masih naik ya teman-teman. Sampai kapan kira-kira kenaikan dari regional ini? Mengingat sebenarnya regional ini mostly secara umum masih pada di bawah EMA 200, masih berada di bawah bearish zone. Hanya IHSG saja yang masih berada di atas EMA 200. Terus di kesempatan kali ini saya akan bahas beberapa saham teman-teman yang ya secara teknikalnya bagus seperti itu. Baik teman-teman, updatean pagi hari ini 5 Oktober 2022 kita akan langsung masuk ke materi teman-teman. Sekilas ya, saya sampaikan untuk IHSG bisa kembali di atas 38 retracement teman-teman ya. Bisa kembali di atas 7000 lagi, 7066, 38 retracement ini bagus ya. Dan IHSG sendiri kayaknya satu-satunya bursa yang masih berada di atas EMA 200 ini ya. Jadi IHSG masih berada di atas EMA 200. Terus kalau kita lihat teman-teman kondisi dari regionalnya seperti ini, kondisi dari regionalnya luar biasa. Saya refresh. Luar biasa ini teman-teman, Dow Jones, Nasdaq, semuanya naik di atas 2%. Nikkei juga kemarin sudah saya bahas. Eropanya juga di atas 3%. Luar biasa teman-teman. Cuman yang teman-teman perhatikan juga ini DOFUT-nya udah merah. Rupiahnya juga menguat. Jadi teman-teman kenaikan bursa-bursa luar ini kan udah 2 hari ya. Sampai kapan ini mau naik? Coba kita kupas dulu teman-teman. Coba kita lihat dulu pergerakan bursa luar ya. Kita lihat dulu di sini pergerakan bursa luar. Nah ini adalah Dow Jones ya. Yang saya sampaikan tadi bahwa Dow Jones ini sebenarnya masih berada di bawah EMA 200 ya. Yang EMA 200 yang warna ini teman-teman. Yang warnanya teman-teman lihat yang warnanya putih itu EMA 200 ya. Terus kalau kalau saya kecilkan ya. Dow Jones itu dari Maret 2020 teman-teman. Dari Maret 2020 kalau kita lihat trennya dia memang sudah break ya. Dari sini break, dari sini break. Ini kalau kita lihat kan dia udah trend base-nya udah ke-break banget nih dari sini. Jadi Fibo-nya saya tarik seperti ini. Dan dari sini kita bisa ngelihat teman-teman bahwa Dow Jones ini dia di bawah 38 retracement di sini. Ini 38 retracement-nya. Saya perbesar. Saya perbesar dulu, itu adalah 38 retracement-nya si Dow Jones itu di sini. Jadi Dow Jones itu sudah 2 hari bisa kembali lagi di atas 38 retracement. Ya. Jadi kalau kita lihat big picture-nya atau dalam ini deh, saya contohin satu. Saya nggak bahas semua, saya contohin satu. Intinya ini masih pada di bawah nih. Ini mungkin lebih jelas yang di sini. Jadi 38 retracement teman-teman ya di sini. Kalau di dalam weekly-nya dari Dow Jones itu saat ini dia berada pada 2 titik penting ya teman-teman. Berada pada 2 titik penting. Saya hapus dulu, berada pada 2 titik penting nih teman-teman. Yaitu di sini sebagai MA 200 Dow Jones dan juga sekaligus 38 retracement. Sering kan saya sampaikan bahwa satu tren, yaitu tren naik ini teman-teman ya kan. Ketika dia ketemu swing high terkoreksi, maka ini adalah support pertama, support kedua. Maka ketika terkoreksi hanya sampai di 23 sampai 38 dan dia bisa rebound lagi, itu tren ini akan lanjut. Apakah koreksi dari Dow Jones cukup di sini saja? Nah, kalau kita lihat sebenarnya kalau Dow Jones dalam 2 hari ini nggak bisa closing di atas 29.900, maka peluang dia ada di 27, itu 50 retracement 27.000 juga bisa sampai ke 25 sekian.
25 sekian. Ini adalah akhir tahun ya. Apakah bisa menjelang akhir tahun? Biasanya kan saham-saham rally. Dan apakah nanti istilahnya dalam beberapa minggu bulan ke depan ini kondisi di luar membaik, artinya mungkin inflasi terkendali sehingga suku bunga tidak jadi dinaikkan, karena Dow Jones ini kan The Fed ini kan memiliki apa ya istilahnya, rencana-rencana action menaikkan suku bunga bisa sampai ke 4, ya teman-teman, 4,4 sampai akhir tahun mungkin atau 2023 seperti itu. Jadi memang sebagai trader saat ini kita hanya bisa ngelihat, karena setiap penurunan tidak akan turun terus dan setiap kenaikan juga tidak akan naik terus. Jadi naik turun itu pasti akan ada. Ya, untuk sementara memang dia ada target ke 27, teman-teman. 27, even bahkan ke 25 sekian pun juga bisa. Nah, kuncinya di sini kalau teman-teman yang saya lihat nih, kuncinya adalah yang harus kita perhatikan adalah di sini, teman-teman. Yang harus kita perhatikan adalah oke, sebentar. Yang harus kita perhatikan adalah nanti ketika si Dow Jones ini rebound, ini kan ada MA 200, teman-teman. Nah, nanti kan ada, ini kan dalam tren ini, dari atas nih ke bawah, ini kan dia turun. Terus dia kan rebound. Nah, coba saya tarik Fibo-nya di sini. Nah, di sini kita bisa ngelihat bahwa kenaikan si Dow Jones ini, dia ada target ke 31.490, teman-teman. Ke 31.490. Jadi saya percaya yang naik nggak naik terus, jadi kemungkinan akan ada koreksi seperti itu. Ini 31.490 di sini, dan juga di sini ada terusan dari MA 200. Artinya kalau kemarin sebelumnya di MA 200 di sini dia balik arah, yang dulu kan di sini balik arah Dow Jones. Nanti apakah misalkan Dow Jones ini naik terus ketemu di 50-nya, mesti harus dilihat, dan juga kalau misalkan lewat dari 50 mesti dilihat lagi ketika sampai di MA 200. Karena saat ini kondisinya adalah masih di bawah MA 200, masih downtrend seperti itu. Ya memang 2 hari ini ada kenaikan. Kan seperti yang saya bilang, dalam sebulan itu kenaikan nggak akan turun terus, nggak akan naik terus. Kenapa? Karena ketika mendekati rilis suku bunga yang rilis news yang dikiranya mungkin nggak bagus untuk market, orang cenderung buang dulu. Ketika sudah rilis infonya baru akan collect lagi. Kalau ternyata nggak semengerikan yang mereka bayangkan. Seperti itu. Nanti juga sama, ketika nggak ada rilis berita jelek, market akan menguat lagi sampai pada titik tertentu ketika mungkin akan rilis suku bunga ya, atau rilis data yang kurang bagus prediksinya. Orang akan cenderung untuk sell off dulu seperti itu sampai kondisi yang ini. Jadi kondisi market memang masih akan naik turun, dan ini adalah ranahnya trader ya teman-teman. Trader seperti ini justru yang paling disuka. Itu adalah gambaran tentang kondisi Dow Jones yang masih di bawah MA 200 dan ada target kenaikannya di 50 retracement. Pun sama untuk Nasdaq. Saya nggak mungkin bahas semua, waktunya habis nanti ya. Nasdaq juga sama, intinya MA 200 terus retracement 50-nya akan menjadi target kenaikannya ya, seperti itu. 50 retracement-nya sekaligus juga di sini nanti MA 200-nya. SP 500 juga sama ya, karena di sini di 50 retracement-nya pada balik. Kemudian untuk Hang Seng pun juga sama teman-teman ya, Hang Seng, Nikkei. Bedanya IHSG kita memang masih berada di atas MA 200. Kemudian untuk Eropa pun sama. Jadi intinya di bahasan saya ini, apakah kenaikan ini akan lanjut seperti itu ya? Kenaikan ini apakah akan lanjut? Dalam kondisi bursa kita oke ya, oke banget ya. Dalam kondisi tekanan inflasi dari luar, kenaikan suku bunga di luar, dan juga bursa-bursa luar yang masih nggak mendukung, IHSG-nya kita masih tampil cantik ya. IHSG masih tampil cantik, mampu di atas MA 200. Koreksinya juga udah menguat, naik di atas 38 retracement medium trennya. Jadi dalam kondisi banyak tekanan dari luar pun IHSG cukup bagus. Apalagi nanti kalau misalkan regional mendukung, bisa jadi memang IHSG-nya akan tampil lebih bagus lagi teman-teman.
Salah satu alasan saya juga karena sebenarnya kondisi di kita juga diuntungkan dengan komoditas yang bagus ya, terus kemudian juga laporan-laporan keuangan perusahaan pada bagus, perbankan BK bankingnya pada bagus, seperti itu adalah sebenarnya pertanda bahwa kita kuat seperti itu kan, kita kuat seperti itu. Namun demikian sebagai trader kita tetap harus ngelihat dengan kondisi market dan update-nya, yang naik tidak akan naik terus, tidak akan turun terus, akan naik turun sesuai dengan kondisi hariannya seperti itu ya. Seperti yang saya sampaikan tadi pokoknya. Terus kemudian kita tengok dulu untuk harga-harga komoditas ya teman-teman. Ini perlu kita pantau. Crude oil sudah rebound ya teman-teman di 86, nanti kuncinya di psikologi 90. Ya, 90 itu kunci nanti. 90, 100 kalau bisa ya, rebound lagi seperti harga minyak rebound. Natural gasnya juga sudah mulai rebound lagi ya, natural gasnya udah mulai rebound lagi. Coalnya teman-teman ini sepertinya memang harganya tuh di 400-an, ini belum update ya. Belum update di sekitar 400 ya. Kalau kita lihat di gambaran saya yang kemarin di sini, ini kan bukan itu harga coal saya mana kemarin ya. Ini kan memang harganya di sekitar 400-an ya teman-teman. Harganya di sekitar 400-an. Kemudian untuk emas juga sudah mengalami penguatan nih. Signifikan kenaikannya emas ya. Terus kemudian tins ini masih tetap ini. Tinsnya masih tetap. Nikelnya masih tetap walaupun saham-saham tins kemarin naik ya. Saham-saham metal cukup oke kenaikannya. Terus ini kedelainya juga mulai naik. CPO-nya teman-teman ya, CPO-nya 36, tapi kisaran bagusnya nanti di 4.000-an teman-teman. Harga-harga saham CPO sudah mulai rebound ya teman-teman. Yang kemarin nanyain CPO sudah mulai rebound. Terus kemudian coba kita lihat dulu kondisi ini ya. Ini sebenarnya tadi udah saya bahas. Inilah bagusnya kondisi regional tadi malam. Daily-nya seperti ini, 5D-nya bagus. One month-nya udah mulai rebound ya, Dow Jones, SP 500. Daily 5D-nya ini 1 month-nya oke ya, walaupun belum sampai puncak. Nasdaq-nya pun juga demikian ya. Nasdaq-nya juga demikian. Seperti itu. Terus apa lagi nih? Oke, ini berita-berita. Oh ya teman-teman, ini saya ada simulator trading juga. Jadi saya ada simulasi trading menggunakan akun simulasi nih. Lumayan kayak saya kemarin ngambil saham Apple, tapi Apple nih sedikit banget. Saya ngambil saham minyak waktu dia rebound, Schlumberger teman-teman nih udah profit 12. Ini simulasi ya teman-teman. Tetapi saya salah di sini. Harusnya saya simulasi sebooster duit saya, tapi ini adalah duit virtual yang diberikan oleh sistemnya. Seharusnya saya simulasinya hanya menggunakan duit. Misalkan gini, ini adalah 100.000 dolar. Ini bukan duit saya, ini simulasi. Misalkan simulasi yang benar itu sebenarnya saya mau pakai duit berapa? Kalau saya mau pakainya duit misalkan 3.000 dolar gitu misalkan. Maka di sini saya hanya membatasi maksimal pembelian saya adalah 3.000 dolar. Ini nanti kapan-kapan saya akan sesuaikan dengan dana. Jadi kalau memang hanya 3.000 dolar dana saya, maka tradingnya saya juga terbatas maksimal di 3.000 dolar seperti itu. Anyway, apapun itu virtual trading tetap memberikan ilmu kepada kita, karena nanti pasti akan banyak yang bilang trading kok pakai virtual begitu. Karena sebelum kita berinvestasi ke dana kita, lebih baik kita investasi di ilmu seperti itu. Dan sebenarnya untuk ilmu-ilmu trading seperti ini kan bukan hal baru lagi seperti ini. Cuman masalahnya adalah saya belum buka akun di broker yang langsung memiliki akses ke New York Stock Exchange teman-teman. Karena saya bukan mau beli kontrak sahamnya, tapi saya kalau maunya hanya yang langsung ke NYSE seperti itu. Saya masih riset, nanti kalau ada akan saya bahas ya ke teman-teman. Terus kemudian nih penting juga yang wajib diketahui teman-teman, indikator penting kondisi market ya teman-teman. DXY, dolar indeks ya. Kondisi dolar indeks sudah sedalam ini. Artinya apa? Ya memang kondisi dari dolar indeks itu ketika dia naik, bursa saham biasanya turun. Dolar indeks mengindikasikan kekuatan dolar terhadap 6 mata uang yang jadi mixing di sini. Ya.
Saat ini nilai dolar terhadap 6 mata uang itu, teman-teman, ini sudah terapresiasinya sudah mulai terdepresiasi dari 14% ke sekarang hanya ke 10% karena nilai terakhir adalah 110. Ya, biasanya kalau DXY turun maka bursa naik ya. Terus kemudian US 10 bond-nya juga cenderung turun. Namun demikian ini secara tren masih naik ya. Artinya tren utamanya masih naik. Jadi retracement-nya pun masih kecil ya. Ini kebalik, retracement-nya kan masih kecil. Kalau kita lihat retracement dia masih kecil seperti ini juga kalau kita bilang technical ini masih kecil banget karena 38 retracement-nya masih di 3,45 ya. Jadi ya pokoknya secara tren US 10 years ini harganya masih naik tapi dalam pergerakannya akan naik turun seperti itu ya. Kemudian yang perlu kita cek juga di sini adalah commodity index ya teman-teman. Ini commodity index-nya CRB-nya naik, artinya kalau teman-teman pegang komoditas itu di sini yang harus dipegang juga. VIX ini kecemasan pasarnya. VIX ini kecemasan pasar ya, turun, kecemasan pasar turun. Jadi ketika kecemasan pasar turun itu biasanya bursanya naik. Ini belum saya tambahin Fear and Greed Index, teman-teman. Nah, ini Fear and Greed Index biasanya pembelian saham ketika dalam fear ini memungkinkan profit seperti itu. Tetapi sekali lagi harus dilihat kondisi persahamnya ya. Karena pasti beda-beda juga. Extreme fear ini di sini kondisi SP500 masih extreme fear. Ini Fuchs ya. NYSE ini masih kondisi fear semua. Ini biasanya seperti itu kalau istilahnya ketika marketnya itu penuh ketakutan, tapi sudah ada tanda-tanda rebound, biasanya kalau masuk di kondisi seperti itu adalah memungkinkan untuk profit. Tapi sekali lagi ini hanya indikator tambahan, jadi mesti dilihat detail dari masing-masing teknikalnya seperti itu. Terus teman-teman, ini mau saya bahas beberapa saham ya, mungkin bisa jadi tambahan untuk teman-teman. Yang pertama adalah ABMM ya, saya akan bahas dulu. Yang pertama adalah ABMM. Nah seperti ini teman-teman, ini kondisi ABMM kan kemarin sempat naik tinggi tuh. Ini berarti sudah harus saya update. Kemarin pada saat naik terus itu kan susah untuk nyari titik koreksinya. Sekarang tentunya lebih mudah untuk ngelihat di mana ini barang koreksi. Ini pun juga secara tren kalau kita ambil dari sini nggak mungkin seperti itu kan. Karena trend base-nya nggak ada putus. Berarti saya ambil trend base ya teman-teman dari sini aja. Pasti ada yang nanya, Pak kenapa nggak dari bawah ngambilnya? Karena trend base itu adalah kita menarik tren dulu dan di mana tren itu putus. Jadi tren itu awal tarikannya di sini ya. Jadi itulah awal kita narik Fibo-nya teman-teman. Ya di sini. Oke, kita tarik awal Fibo-nya dari sini bisa, yang bawah ini bisa. Karena yang bawah ini masih nyambung ya teman-teman. Di bawah ini masih nyambung. Nah kan ya. Walaupun dia kembali lagi tapi nggak apa-apa. Jadi kita ambil aja ini. Teman-teman di sini untuk ABMM teman-teman, itu dalam kenaikannya dia di sini ada ABMM dari swing low di sini ya ke swing high di sini, dia mengalami koreksi. Koreksinya dia ada di support pertama, jebol ya di sini di 4340. Kemudian 38 retracement. Nah, di sini kuncinya 38 retracement ternyata dia nggak jebol. Karena kalau misalkan dia jebol di bawah 38 retracement ada target ke sini ke 61. Di mana 61 ini, teman-teman? Di mana 61 ini juga merupakan historic price sebelumnya. Ya, seperti itu. Jadi sementara dia secara tren sepertinya akan lanjut ABMM karena koreksinya hanya sampai 38 retracement. Supportnya di 4000, resistannya 4350 teman-teman ya. Kita cek dulu untuk kondisi asing dari ABMM teman-teman. Asingnya mix. Saya sebenarnya nggak terlalu menggunakan data ini teman-teman. Kemudian BSSR teman-teman, BSSR ada permintaan ya, ini kayaknya kemarin sempat terkoreksi. Jadi barang-barang yang turun itu teman-teman harus dipantau, terutama
secara pergerakan ini kan masih bagus. Kita lihat dari big trendnya dia dari sini. Ini kita gunain trend base sepertinya masuk ya. Ya, kita gunain trend base masuk. Ini untuk mencari koreksi ya, teman-teman. Nah, seperti ini ABMM, BSSR. Dalam tren kenaikannya BSSR dari sini, dari swing low di sini, teman-teman, ke swing high di sini. Maka koreksi dia sampai di supportnya yang pertama jebol ya. Kemudian support kedua jebol, closing di bawah 38 retracement, ada target dia 61. Tapi nggak sampai di situ karena di sini banyak ini ya, banyak demand. Area-area di 50 ini banyak demand nih. Jadi area sini cukup kuat untuk menjadi support sehingga dia mantul dari 50. Sekarang kuncinya dari BSSR tuh ada di 4760 teman-teman ya, 4760 dulu kalau bisa lewat dari situ oke. Kemudian Bumi ya, Bumi. Nah, Bumi kemarin juga udah saya bahas ya teman-teman. Jadi Bumi itu resistannya kuncinya di 155 ya. 155 lewat dulu, ini belum ya. 155 kemudian 173, 187. Targetnya Bumi ke sini dulu ya, ke 187 untuk Bumi. Kemudian BP teman-teman, BP juga udah mulai rebound nih. BP udah mulai rebound. Kalau kita tarik, kalau saya tarik Fibo-nya teman-teman di sini, Fibo-nya kita ambil yang paling pendek pun ya dia di 38 ini Fibo yang panjang dulu. Dia ada target dulu ke sini teman-teman, ke 164 di 38 retracement. Ini adalah merupakan Fibonacci retracement 50. Kalau saya ambil dari tren kecil ya. Jadi kalau supaya teman-teman nggak bingung nih saya geser dulu. Ini adalah tren besar, yang saya gambarin adalah tren besar, saya pinggirkan dulu. Nah, saya ambil Fibo-nya dari sini aja. Dari sini. Nah, ini ada target dia ke 163 untuk BP, sementara itu aja dulu, karena ada resistan lagi 156 dia. Kemudian Raja, teman-teman, nih saya sampaikan Raja secara koreksi masih tipis, hitungannya sama dengan kemarin. Secara koreksi masih tipis, resistan 1152 ini udah 3 kali dites ya. 1152 itu aja dulu. Karena berikutnya ada di 1230. Kemudian energi Mega Persada kemarin masih belum mampu lewatin 38 retracement. Area kuning ini dia harus keluar dulu dari situ kalau mau melanjutkan tren kenaikannya teman-teman. Jadi kuncinya di 273 dia harus keluar dari situ dulu, harus di atasnya ya. Kemudian BRMS ya teman-teman. BRMS rebound ya, ada rebound. Seperti yang saya sampaikan kemarin, dia harus ke atas 178 dulu. Baru area hijau, baru area biru itu 61 sampai 38 dan kemudian yang hijau yang 38 sampai 23. 38 sampai 0 maksud saya. Kemudian ini coba saya aktifkan ininya, Fibo-nya 78, sepertinya mantulnya di 78. Ya ini dia pantulannya di 78 ya teman-teman. Pantulannya dia setelah terkoreksi kemarin di 78 retracement. Nah kita lihat dulu kekuatan naik dia di berapa. Dari sini kita gunain Fibo ini aja. Sementara target kenaikan dia di 50 retracement-nya teman-teman di sini. Di 197 untuk BRMS ya. Kemudian Dewa teman-teman, Dewa juga rebound ya. Dharma Henwa juga rebound. Nah ini koreksinya ekstrim ya, habis sudah trennya. Tapi coba kita ukur kenaikannya dari Fibo satunya. Resistan dia, ini saya geser aja supaya teman-teman nggak bingung ya. Ini saya geser ke kiri, oke. Ini saya geser ke sini. Resistan dia 64 ya teman-teman. 64 itu kemarin nggak mampu, habis itu 70. Habis itu 75 targetnya di 50 retracement ya. Baik teman-teman, sementara itu yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Semoga memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya ya. Hari ini agak hati-hati aja dulu opening. Karena do footnya agak-agak merah ya. Karena do footnya agak-agak merah, jadi ya
ya biasanya ada sedikit inilah. Nah ini GoFood-nya udah mulai tebel merahnya teman-teman. Jadi 2 hari kemarin memang naik, tapi ini opening GoFood-nya ini. Jadi teman-teman nanti kalau mau trading atau apa, tetap lihat bursa regional Asia dan juga GoFood-nya selalu dilihat terus ya teman-teman. GoFood dan bursa Asia ya. Kalau Asia bisa pakai Finance teman-teman, Finance Yahoo. Sorry teman-teman. Oke di sini pakai Asia. Pakai Asia nanti teman-teman cek ya Asianya seperti apa. Ini belum buka ya. Nikkei belum buka, Hang Seng udah buka belum? Hang Seng belum buka ya. Jadi ini di-update terus kalau teman-teman yang mau trading. Oke teman-teman, demikian semoga video ini memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya.